الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV yang dimuliakan Allah. Dalam bulan Ramadan ini, salah satu keistimewaan yang amat dikejar dan dicari oleh setiap orang yang berpuasa, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sesungguhnya maknanya adalah malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Ini bisa kita lihat di dalam sebuah firman Allah yang memberikan penjelasan yang amat rinci tentang Lailatul Qadar itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kata Allah, kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Kenapa disebut mulia?
Karena pada waktu itu telah diwahyukan sebuah anugerah yang besar kepada manusia yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Menjadi anugerah bagi alam semesta. Siapapun akan mendapatkan bahagian daripada rahmat, kasih sayang Allah. Kemuliaan yang diberikan Allah berupa Al-Quran itu memberikan kemuliaan kepada manusia. Bagi siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya apapun aktivitas yang dilakukan pada malam itu yang disebut dengan Lailatul Qadar akan merupakan bahagian daripada mengangkat harkat, marwah, dan martabatnya untuk menjadi orang yang mulia. Nah, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Allah membuat pertanyaan. Tahukah kamu apa yang disebut dengan Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kata Allah untuk menunjukkan bagaimana anugerah yang besar diberikan Allah kepada manusia pada bulan Ramadan itu, bahwa yang namanya Lailatul Qadar itu adalah suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau secara matematis, kalau kita hitung-hitung, maka dia itu berjumlah 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Bayangkan bahwa bagaimana anugerah yang diberikan Allah kepada manusia. Ketika dia melakukan sesuatu kemuliaan pada malam Lailatul Qadar itu, Allah akan berikan imbalan yang luar biasa. Saya kira untuk rata-rata ukuran umur orang Indonesia pada saat ini menurut WHO sudah berada pada kisaran 77 tahun. Ini sesuatu yang luar biasa kalau misalnya orang bisa mencapai usia 83 tahun. Kira-kira orang yang beramal ibadah, melakukan amal soleh pada malam itu, sama ketika dia menekuni pekerjaan itu selama 83 tahun setengah. Saya kira tidak ada orang yang tidak ingin mendapatkan itu apabila dia melakukan pendekatan Lailatul Qadar ini dengan imannya. Dengan imannya. Keyakinannya yang kokoh bahwa Allah itu Tuhan semesta alam pada hakikatnya ingin untuk menyelamatkan manusia menjadi manusia yang paling mulia. Dalam beberapa ayat Allah telah memberikan peringatan-peringatan kepada manusia. Betapa misalnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, aku telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling baik. Maka sampai sekarang kita manusia akan menyatakan bahwa bentuk tubuh kita ini adalah bentuk tubuh yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, saya akan lanjutkan ayat itu tadi berkenaan dengan Lailatul Qadar. Di dalam ayat tadi yang setelah khairum min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam itu, ini sebuah kemuliaan yang perlu untuk kita catat di dalam hati. Pada waktu itu diturunkan malaikah warruh. Malaikat dan ruh, Ruhul Qudus. Ruhul Qudus itu selalu di dalam tafsir disebutkan adalah Jibril. Malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril turun ke permukaan bumi. Apa yang dilakukannya? Sebagai utusan Allah yang maha mulia, maka pada waktu itu dia mendengarkan keluh kesah manusia. Maka ketika pada waktu sholat dia mengharapkan ridha Allah, maka apabila malaikat mengaminkan, maka manusia itu akan hidup dalam ridha Tuhan. Apabila dia mengharapkan pekerjaan itu mendatangkan berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair.
bertambahnya kebaikan dan kebajikan. Dia akan mendapatkan berkah itu. Alangkah senangnya kita kalau setiap tingkah laku kita, setiap langkah dan gerak kita adalah sesuatu yang menunjukkan kebaikan dan kebajikan. Senyum kita adalah senyum kebaikan. Ketika orang sulit tersenyum, kita tersenyum. Memberikan sebuah anugerah, keselamatan, kenyamanan kepada kehidupan orang lain. Bukankah dengan senyum itu orang merasa senang? Nah, demikian pula dengan ibadah-ibadah kita yang lain. Ketika di dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis qudsi, dikatakan Allah bahwa setiap pekerjaan manusia ini diberikan imbalan antara 10 sampai dengan 70 derajat. Artinya antara 10 sampai dengan 70 kali lipat amalan kita itu diberikan oleh Allah. Tapi pada waktu Lailatul Qadar ini tadi, ketika para malaikat turun pada waktu itu, Allah memberikan anugerah yang luar biasa berupa 83 tahun 4 bulan. Ganjarannya bisa dibayangkan pada waktu saudara-saudaraku sekalian berangkat ke masjid melaksanakan sholat. Di masjid, kenaikan lipatan pahala itu paling tidak 27 kelipatan. Kali pula lagi 83 tahun 4 bulan. Bisakah kita membayangkan bagaimana anugerah yang besar itu? Saudaraku sekalian, kalau pendekatan kita adalah melakukan pendekatan iman, maka kita akan mengatakan bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu akan memperoleh anugerah yang terbesar. Makanya penutup daripada ayat itu disebutkan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamatlah malam itu sampai fajar terbit, sampai pagi. Ini maknanya adalah bahwa ketika manusia, ketika orang yang beriman mendapatkan Lailatul Qadar itu, maka dia akan mendapatkan keselamatan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dimulai pada waktu itu dia mendapatkan kemuliaan yang besar. Saudara-saudaraku sekalian, mulia ini selalu merupakan bahagian daripada doanya orang-orang soleh. Doanya orang soleh itu adalah selalu misalnya mengatakan, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang mulia lagi soleh. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah, luar biasa anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Kajian kita pada hari ini berkenaan dengan Lailatul Qadar itu akan sampai kepada kapankah malam Lailatul Qadar itu. Kalau kita sudah melihat berbagai hikmah yang terkandung di sana, maka menurut beberapa riwayat, malam Lailatul Qadar itu muncul pada hari-hari akhir di bulan Ramadan. Tepatnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan itu pun menurut para ulama masih mengatakan yang 10 hari terakhir itu pun ada dia pada malam-malam ganjil. Saudaraku, pada suatu ketika menjelang 10 hari bulan Ramadan ini, diriwayatkan Rasulullah SAW bersama dengan sahabat melakukan iktikaf. Pada awalnya cuaca cukup terang, tapi kemudian cuaca mendung dan kemudian angin bertiup, dirasakan oleh orang-orang yang berada di dalam sebuah masjid yang tidak memiliki atap. Beberapa saat kemudian turunlah hujan deras. Rasulullah tidak beranjak dari tempatnya. Begitu juga dengan para sahabat. Ketika melihat Rasulullah masih tetap di tempatnya, mereka ikut serta.
Kecuali ada satu orang pada waktu itu mulai berpikir kalau dia ingin untuk mendapatkan tempat yang bisa berteduh. Tapi ketika dia melihat Rasulullah berdoa demikian khusyuknya, dia mengurungkan maksudnya untuk berteduh tadi. Dia pun melanjutkan iktikafnya yang dilanjutkan oleh Rasulullah dengan melaksanakan sholat malam. Pada waktu selesai salam, Rasulullah berdoa yang diaminkan oleh para sahabat. Para sahabat melihat bagaimana khusyuknya Rasulullah pada waktu berdoa itu, sehingga mereka tertanya-tanya, Rasulullah telah berdoa demikian menusuk ke dalam jiwa mereka dengan kata-kata yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai melaksanakan sholat, setelah selesai berdoa, Rasulullah pun menceritakan kepada para sahabat bahwa tadi pada waktu dia berdoa, dia berada pada alam yang lain. Dia melihat Jibril yang turun dengan rupa yang aslinya bersama dengan para malaikat. Dan pada waktu itu alam terang benderang pada sebuah cahaya yang tidak pernah terbayang oleh mata, tidak pernah dilihat di dunia ini. Lantas Rasulullah mengatakan, pada waktu itu malaikat mengaminkan doa-doa dari mereka-mereka yang berpuasa dengan iman dan ikhlas. Kecuali ada 4 orang, 4 kelompok yang pada waktu itu tidak diperkenankan doanya. Pertama, peminum khamar. Mereka minuman keras yang mengabadikan di dalam dirinya sebagai pecandu daripada peminum khamar ini. Doanya tidak akan diampunkan. Yang kedua, tidak akan pernah diampunkan dosa bagi mereka yang durhaka. Durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang pendurhaka ini adalah orang yang tidak mendapatkan pandangan dari para malaikat pada waktu itu untuk diaminkan. Yang ketiga adalah orang yang memutus tali silaturahim. Mereka pemutus tali silaturahim adalah sesungguhnya orang yang memutus anugerah kemuliaan kepada diri. Dan yang keempat, mereka yang bermusuhan dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita lihat contoh yang keempat ini adalah menunjukkan betapa manusia itu harus ditempatkan pada tempat yang paling baik. Sehingga orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, digambarkan itu adalah manusia-manusia peminum khamar. Mungkin ada di antara manusia yang sebetulnya dia tidak minum minuman alkohol yang membuat mabuk. Tetapi syahwatnya membuat dia mabuk. Tidak pernah introspeksi kepada dirinya. Inilah yang diingatkan di dalam ibadah puasa ini, saudara-saudaraku. Pemirsa Harmoni Ramadan. Mengingatkan kita semua bahwa kita harus senantiasa mampu untuk mengendalikan diri kita. Pada puasa inilah seyogianya ketika kita berpikir dengan tulus, lurus, maka kita akan mengatakan bahwa orang yang paling berjasa kepada kita itu adalah kedua orang tua kita. Dialah yang menghantar iman, percaya kita kepada Allah dan Rasul itu melalui orang tua kita yang mengajari kita sejak kecil. Oleh sebab itu maka janganlah mendurhaka kepadanya. Janganlah melakukan sesuatu yang dapat menyakiti hatinya.
Karena apabila itu dilakukan, ingat bahwa malaikat tidak akan pernah mengaminkan. Artinya Allah tidak akan mengijabah permohonan mereka-mereka yang pendurhaka-pendurhaka ini. Mereka yang mendurhakakan Tuhan, mereka mendurhakakan orang tua, maksud saya adalah juga pendurhaka terhadap Tuhan. Selanjutnya juga terhadap mereka-mereka yang berhubungan dengan baik dengan sesamanya adalah merupakan bahagian daripada silaturahim, menyambung silaturahim, menyambung rasa kasih dan sayang kepada sesamanya. Yang kalau diputus, maka ini akan berakibat kepada sebuah jurang pemisah, baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun juga akan bisa merusak hubungan kita dengan Allah. Bayangkanlah ketika kita tidak mau lagi berkunjung kepada orang yang kita hormati, maka pada waktu itu akan ada sebuah gap, jurang yang dalam antara kita dengan seseorang yang baik. Bukankah orang yang baik hati itu harus selalu kita dekati, sehingga dengan demikian kita bisa mengambil contoh tauladan daripada mereka orang-orang yang baik itu. Maka Rasulullah pernah pada suatu ketika mengatakan, kalau engkau mau baik, dekati orang baik. Nah, sama dengan kalau kita mau wangi, dekatilah minyak wangi. Datangilah tukang-tukang minyak wangi, pasti dia wangi. Dan ini adalah merupakan ibrah, contoh tauladan bahwa di dalam Lailatul Qadar ini ada sesuatu yang ditunjukkan oleh para malaikat itu. Ketika dia tanazzalul malaikatu warruh, yang pasti dia merupakan bagian daripada izin Tuhannya. Dan satu hal lagi yang kadang-kadang sering terjadi di antara kita yang bersaudara, suka merajuk, tapi merajuk yang diteruskan dengan tidak bertegur-teguran selama 3 hari. Maka ini juga merupakan bahagian peringatan orang tidak akan mendapatkan kemuliaan kalau tidak mendapatkan kasih sayang dari orang-orang yang terdekatnya. Orang yang terdekat itu adalah saudara-saudaranya, keluarganya, dan bahkan barangkali juga anak orang tuanya. Saudara-saudara sekalian, maka marilah kita coba pada malam-malam Ramadan ini, terutama pada 10 hari bulan Ramadan, kita mengejar malam kemuliaan itu sehingga menempatkan diri kita mulia di sisi Allah dan mulia di sisi manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh